Bismillahirrahmanirrahim. Definisi korban wajib. Kapan korban itu berubah menjadi korban wajib? Nah, jawab, korban wajib adalah korban yang korban akan menjadi wajib disebabkan pertama dinadarkan. Korban jadi wajib bila mana dinadarkan dengan kata kadar, misalnya saya nadar korban dengan kambing ini, atau saya nadar korban, itu juga wajib. Tapi kalau saya nadar dengan korban dengan kambing ini, itu wah, ini berarti kambing itu nanti harus disembelih untuk korban. Atau dengan kata-kata yang semakna dengan nadar, misalnya ini adalah kambing korban saya. Nah, ini adalah kambing korban saya. Jadi seperti membuat satu pengakuan, ini adalah kambing korban saya. Seperti itu, saya kayak seperti pengakuan. Tetapi dalam masalah yang nomor 2 ini ada khilaf di antara para ulama. Itu ada sebagian itu kalau orang ditanya kambing siapa ini, itu kambing saya, itu kambing korban saya itu. Nah, wah, jadi wajib, kamu nggak boleh makan. Nah, gitu. Lah ini akhirnya jadi masyaqqah itu kepada umat ini. Ya, sebagian ulama itu mengatakan kalau orang itu berkata seperti itu, ya kalau niatnya itu bukan untuk menentukan, tapi niatnya hanya untuk menjawab atau hanya ya seperti ini, niatnya maksudnya ini adalah kambing korban sunnah saya, maksudnya niatnya seperti yang jawab itu, ya itu tidak menjadi wajib. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau memang dia itu berniat untuk menentukan, itu ya jadi seperti nazar. Makan daging kurban wajib. Ini lebih mudahnya begitu, karena nanti kalau orang di jalan nuntun kambing, untuk apa Pak? Kurban itu apa Pak niki Pak? Niki kambing kurban kula niki. Wajib, pengen sampe oleh mangan. Nah, ini gak habis, semua orang dikasih gak boleh makan, gak boleh makan. Nah, seperti itu. Jadi nggak begitu itu, padahal maksudnya tidak seperti itu. Itu kata para ulama itu jadi masyaqqah oleh seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan mengikut niatnya orang itu. Wallahu a'lam. Makan daging kurban wajib. Bolehkah orang yang kurban wajib, seperti kurban nadar atau kurban dengan mentakyin kambing yang telah menentukan kambing kurbannya? Bolehkah orang yang korban wajib memakan sebagian dari dagingnya? Pendapat yang kuat tidak boleh. Tidak boleh. Dia tidak boleh makan daging korbannya, dan juga keluarganya tidak boleh makan daging korbannya, termasuk orang-orang yang dia nafkahi itu, yang dia wajib nafkahi juga tidak boleh makan daging kurban dia itu. Masalah larangan makan daging kurban nazar. Seorang berkorban dengan nazar, maka ia tidak diperbolehkan makan dari hewan yang ia korbankan. Pertanyaan, apakah larangan tersebut hanya berlaku bagi orang yang berkorban saja atau juga berlaku untuk keluarganya? Jawab, berlaku untuk orang yang berkorban dan keluarganya. Keluarga yang nafkahnya masih menjadi tanggungannya. Bisa anak-anak kabeh itu nggak boleh makan itu. Hewan yang dilobangi telinga untuk tanda. Di sebagian hewan itu telinganya dilobangi atau telinganya dirobek, dikasih tanda itu. Terus dibuat korban. Terus bagaimana itu? Bagaimana hukum berkorban dengan hewan yang dilobangi telinganya sebagai tanda? Padahal ketika melobangi ada sebagian daging yang hilang. Jawab, pendapat yang kuat tidak boleh, tapi ada sebagian ulama yang membolehkan. Masalah hewan korban hilang, hewan korban yang hilang, ini juga pernah terjadi. Karena banyak hewan korban, ada salah satu kambing itu hilang, masuk ke hutan. Udah ketemu apa enggak? Katanya enggak ketemu ya. Ketemu enggak? Enggak ketemu.
Kambingnya hilang masuk ke hutan terangkil. Wah, kemana itu hewan itu? Ada hewan, apakah panitia wajib mengganti? Apakah panitia wajib mengganti? Ini ada deskripsinya. Fadil adalah ketua panitia kurban Idul Adha. Dia sangat bingung kalau dari kambing kurbannya lari dan hilang entah kemana. Tidak diketemukan sampai sekarang. Pertanyaan, apakah panitia wajib bertanggung jawab atas hilangnya hewan tersebut? Pertanyaan B. Bagaimana jadinya jika setelah diganti dan setelah habisnya hari tasyrik ternyata ada orang yang menemukan kambing tersebut dan menyerahkan kepada panitia? Jawabnya, kalau korbannya itu adalah korban sunnah, maka diperinci. Jika hilang karena kecerobohan panitia, maka ia wajib ganti. Langsung diganti, beli korban diganti. Kalau bukan karena kecerobohan panitia, maka dia tidak wajib mengganti. Sudah seperti itu saja. Tidak perlu diganti. Yang tanah hilang yang enggak jadi korban. Kalau itu bukan kecerobohan dia. Kalau korbannya itu korban nadar muayyan, saya nadar korban dengan kambing ini. Nah, maka diperinci. Kalau hilangnya bukan karena kecerobohan panitia, maka ia tidak wajib mengganti. Tetapi nanti kalau ketemu kambingnya, meskipun setelah habis waktu kurban, habis hari tasyrik semuanya, maka hewan tersebut wajib disembelih dan dagingnya diberikan fakir miskin karena sudah diniatkan untuk disembelih. Kalau karena kecerobohan panitia, maka ia wajib mencarinya. Kalau tidak ketemu, maka ia wajib mengganti dengan hewan yang baru lalu disembelih sebagai gantinya. Dan kalau hewan yang hilang tersebut kok terus ketemu, yo disembelih juga, juga yang diniatkan hewan itu asalnya, maka harus disembelih juga. Ketemu ketika masih tasyrik ataupun ketemu sudah lewat tasyrik sama, sembelih juga. Kalau nadar fil dhimmah, misalnya saya nadar kurban kambing gitu saja, tidak ditentukan kambingnya yang mana, maka kalau tidak ada unsur kecerobohan dari panitia, maka panitia tidak wajib ganti. Kalau karena kecerobohan panitia, maka ganti, tapi nanti kalau ketemu tidak wajib disembelih. Nah, karena bukan kambing yang ditentukan untuk dikurbankan. Paham ya?